Shalom, Shalom. shalom, Shalom. Haleluya. Anugerah yang terindah kalau kita boleh ada itu semua karena daripada Tuhan. Amin. Amin. Tapi kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami mau siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ambil alih Tuhan ibadah ini dari awal pertengahannya ini ke dalam tangan-Mu. Bela segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan.
kepada Tuhan. Kita punya Allah yang sungguh dahsyat. Amin. Yes. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kedahsyatanmu. Allah yang luar biasa Tuhan. Raja di atas segala raja. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan.
terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang memiliki gaya hidup masing-masing. Artinya, gaya hidup seseorang berbeda dengan yang lain. Ada pengaruh daripada pendidikan, pengaruh dari harta atau kekayaan, pengaruh dari adat istiadat, pengaruh dari pergaulan baik dengan orang yang baik maupun dengan orang yang tidak baik. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kita sering mendengar gaya hidup hedonisme. Artinya selalu menonjolkan kekayaan yang berlimpah-limpah. Dimanapun dia berada, itu yang selalu ditonjolkan adalah mengenai kekayaan, mengenai jabatan, mengenai kedudukan, dan yang dikatakan inilah harga diri mereka. Jadi kekayaan dijadikan tolak ukur siapakah mereka. Tetapi kita orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, gaya hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki. Gaya hidup kita tidak ditentukan oleh orang-orang lain. Gaya hidup kita ditentukan sepenuhnya oleh firman Tuhan. Sebab ada perbedaan antara orang-orang yang belum mengenal Tuhan dengan orang yang sudah mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat ini firman Tuhan akan berbicara dan kita akan mendengarkan tentang gaya hidup kerajaan Allah. Mari kita perhatikan kitab Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya undang sidang Jumat bagi berdiri dan kita akan baca secara bersama-sama. Kitab Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. 3, 2, 1. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Puji Tuhan, silakan duduk. Selama 400 tahun, Allah tidak pernah berbicara kepada bangsa Israel. Dan Allah berbicara kepada bangsa Israel lewat malaikat Gabriel. Dia berbicara kepada Maria dan Yusuf. Kelahiran Yesus dari Maria, kemudian pertumbuhan Yesus yang terjadi sampai menginjak usia sekitar 30 tahun. Demikian juga Yohanes
anak Zakaria dan Elizabeth, saudara sepupu Tuhan Yesus, bertumbuh besar. Anak Elizabeth, dia bernama Yohanes Pembaptis, adalah sosok yang dinubuatkan 400 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Apa yang Tuhan katakan ratusan tahun yang lalu, apa yang dinubuatkan ratusan tahun yang lalu, kini digenapi. Apapun yang Tuhan katakan di masa lalu, yang Dia janjikan kepada umat-umatnya, pasti akan digenapi. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Artinya, apa yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang bangsa Yahudi, itu digenapi dalam kehidupan bangsa Yahudi. Berapa tahun, berapa ratus tahun pun janji itu dikatakan, pasti akan digenapi. Jadi setiap Tuhan berfirman atau berjanji, pasti akan digenapi. Inilah yang menjadikan kita sebagai orang percaya kuat di dalam Tuhan. Sebab kita berharap kepada janji-janji Tuhan. Yang Rasul Paulus katakan bahwa Allah yang berjanji tidak akan mengecewakan. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis dikatakan di padang gurun Yudea, sebuah tempat yang sangat kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan, rumah pun jarang, dan daerah itu kekurangan air. Tetapi di sanalah Yohanes Pembaptis memberitakan firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tempat Yohanes berfirman atau mengumandangkan firman Tuhan dengan daerah-daerah Yerusalem, Yudea dan sekitarnya adalah daerah yang sangat jauh jaraknya, sekitar 40 km. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis memberitakan firman Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Alkitab menyatakan banyak orang, seluruh penduduk Yerusalem, seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan pergi ke sana. Ini adalah karya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, tidak mungkin hal ini akan terjadi. Kalau Roh Kudus yang bekerja, orang yang malas beribadah akan berubah menjadi setia. Orang yang berdalih-dalih untuk tidak pergi ke gereja, dia akan tidak berdalih. Dia akan dengan semangat dan sepenuh hati datang beribadah kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja, jarak tidak bisa memisahkan orang yang memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Mungkin seringkali kita mendengar tentang berita-berita bagaimana seseorang berkata, malas, terlalu jauh. Malas dalam kondisi gerimis. Malas dalam kondisi capek atau kecapean. Tetapi kalau Roh Allah yang bekerja, tidak ada dalih dalam kehidupan seseorang untuk menghampiri Tuhan dan mendengarkan
firman Tuhan. Ada rasa haus di dalam dirinya untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Ada rasa haus seperti rusa yang merindukan air sungai Allah. Dia akan terus berupaya mendekat kepada Allah karena dia tahu berita firman Allah itu adalah kabar kebaikan. Kabar sukacita yang akan mengubah kehidupannya, yang akan memulihkan kehidupannya, membawa kehidupannya serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Orang yang haus dan lapar akan firman Allah akan menjadi orang yang cepat bertumbuh di dalam kerohaniannya, akan menjadi orang yang cepat dewasa sebagai pengikut Tuhan. Karena apa? Firman yang masuk dalam kehidupannya membentuk dirinya untuk bertumbuh dan dewasa di hadapan Tuhan. Inilah upah daripada kehidupan yang haus akan Tuhan. Dia akan semakin melekat kepada Tuhan. Di dalam Pemazmur katakan, orang yang melekat kepada Tuhan akan dijauhkan dia dari segala bentuk pekerjaan-pekerjaan setan. Orang yang melekat kepada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan akan diselamatkan oleh Tuhan. Milikilah rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Milikilah rasa lapar dan haus akan Tuhan, untuk senantiasa berupaya datang menghampiri Tuhan. Khususnya pada saat kita bertemu dengan hari Minggu, pergunakan kesempatan ini dengan baik. Miliki komitmen, saya harus berjumpa dengan Tuhan dalam peribadatan yang telah ditetapkan. Firman Allah berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini suatu firman Tuhan yang benar-benar kita dapat katakan suatu perkataan yang sangat keras. Firman datang kepada mereka, bertobatlah. Seakan-akan ini merupakan satu pukulan yang telak bagi orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, bagi orang yang hidupnya melanggar firman Tuhan, bagi orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan. Israel memang umat kesayangan Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi karena mereka berpikir bahwa Allah itu mengasihi mereka, mereka mulai bertindak di luar kehendak Allah. Ketika mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, ketika mereka melakukan dosa dalam kehidupannya, mereka berkata, aku mempunyai Allah yang Maha Kasih. Pasti Allah mengampuni dosa dan perbuatanku. Allah yang Maha Kasih bukan berarti ini merupakan suatu kesempatan bagi orang percaya untuk hidup di luar daripada firman Tuhan. Allah yang Maha Kasih itu bukan merupakan suatu kesempatan bagi orang percaya untuk hidup di dalam dosa, untuk hidup tidak benar di dalam dunia ini, dengan berkata, kalau aku sudah berdosa, nanti aku minta ampun kepadanya dan dia pasti mengampuni dosa-dosaku. Ya, Allah mengampuni dosa dan perbuatan kesalahan kita. Tetapi kita harus tahu, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kita bisa menyembunyikan perbuatan tidak baik kita terhadap sesama, orang dekat sekalipun. Tetapi bagi Allah tidak ada yang dapat kita sembunyikan tentang perbuatan dosa dalam kehidupan kita.
Pemazmur katakan, ke tempat yang paling tinggi aku melarikan diri, di sana engkau ada. Pemazmur berkatakan, aku bersembunyi di tempat yang gelap, di sana engkau ada. Beberapa hari yang lalu, mungkin di antara kita sudah ada yang melihat tayangan di YouTube tentang sebuah negara yang mengadakan karnaval tahunan. Temanya tentang setan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, negeri itulah negeri yang dikatakan sebagai mayoritas umat Tuhan. Orang yang percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pada perayaan itu yang ditampilkan segala bentuk kegiatan-kegiatan setan, bentuk rupa-rupa setan, dan kegiatan itu juga disorot tentang kehidupan seperti Sodom dan Gomora. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan melakukan perbuatan yang memang tidak wajar. Dalam parada itu, setan menyeret seseorang yang digambarkan dengan Yesus Kristus. Mereka menghujat Yesus Kristus. Mereka mempermalukan Yesus Kristus. Memang itu parade. Tetapi hati yang ada di dalam diri mereka, maksud parade itu diketahui oleh Tuhan, isi hati mereka. Beberapa hari kemudian, negara itu ditimpa musibah banjir yang luar biasa. Banjir yang luar biasa ini tidak pernah terjadi di negara tersebut. Tapi karena menista Yesus Kristus, menghujat Yesus Kristus, genaplah firman Tuhan. Apa yang ditabur oleh manusia, itu juga yang akan dituainya. Apakah Allah tidak mengasihi mereka? Ya, Allah mengasihi mereka. Namun kasih itu bukan berarti mereka bisa mempermainkan Allah. Mereka bisa menista Allah. Mereka bisa menggambarkan Allah atau Yesus sebagai lelucon dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlalu banyak berita-berita yang kita dengar pada saat ini, bahwa perbuatan-perbuatan baik mereka yang sudah mengenal Tuhan maupun yang tidak mengenal Tuhan, kehidupannya tidak mencerminkan mereka adalah manusia dan diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Allah. Rupa dan gambar Allah sudah rusak dalam kehidupan manusia. Kemarin saya lihat viral, seorang anak remaja dianiaya oleh 3 orang. Dia ditendang, dia dipukul, kepalanya diinjak. Begitu anak ini bangun, dihajar lagi. Saudara, betapa luar biasa manusia sudah tidak mau mengerti tentang dosa. Manusia sudah menyepelekan tentang dosa. Manusia seakan-akan tidak peduli tentang dosa yang ada dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka mengambil keuntungan dari dosa yang mereka perbuat. Korupsi, menipu orang, mencuri kekayaan orang, dan lain-lain. Dosa bagi dunia di zaman sekarang ini bukanlah sesuatu yang harus dijauhkan, tetapi harus didekati oleh mereka. Inilah yang dinamakan dengan kehidupan yang oleh Yohanes Pembaptis dikatakan bertobat
kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya kembalilah kepada Allah jika hidupmu tidak benar di hadapan Allah. Kembalilah kepada Allah jika engkau sudah jauh dari Allah. Kembalilah kepada Allah jika pemikiranmu tidak sesuai dengan firman Allah. Kembalilah kepada Allah jika perbuatanmu tidak mencerminkan engkau sebagai anak Allah. Kembalilah kepada Allah jika pikiranmu dipenuhi dengan pikiran-pikiran jahat, kotor dan najis di hadapan Allah. Allah berfirman lewat Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat dari apa? Bertobat dari dosa yang kita perbuat. Islam mendengarkan firman Allah, mereka sadar, ya, kami sudah jauh dari Tuhan. Kami sudah hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami melakukan kejahatan. Kami meninggalkan Tuhan dan mulai menyembah kepada patung, mulai menyembah kepada dewa-dewa lain, mulai menyembah kepada alam, menyembah kepada matahari, bulan, dan bintang, menyembah kepada pohon-pohon besar, menyembah kepada tempat-tempat keramat, menyembah kepada benda-benda keramat. Di dalam kehidupan bangsa Yahudi ada yang dinamakan dengan tradisi minta pengampunan dosa kepada Allah. Mereka berkata, memang aku berdosa. Aku mengaku dosa karena segala perbuatan jahat yang kuperbuat di hadapan Allah, yang kulakukan ketika aku berada di jalan yang sesat. Kini aku sadar aku tidak akan mengulangi perbuatan yang lama dan meninggalkan semua itu. Tetapi yang dimaksud dengan pertobatan di sini bukanlah satu pengakuan, bukanlah satu kata-kata yang keluar dari mulut, tetapi sesuatu yang harus dikerjakan di dalam hati seseorang. Sebab dosa bukan hanya masalah moral dalam kehidupan seseorang, bukan masalah tentang perbuatan dalam kehidupan seseorang, tetapi dosa merupakan satu relasi, satu keadaan di mana hubungan manusia dengan Allah dalam keadaan retak. Manusia tidak memiliki kesempurnaan untuk mendekat kepada Allah. Inilah yang menjadi celah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Untuk apa? Untuk dijadikan mainan oleh setan. Setan akan mengontrol kehidupan kita. Setan akan mengguncang kehidupan kita, supaya pada saat kita terguncang, pada saat kita kelimbungan, kita berkata, kok Allah tidak menolong saya? Mengapa Allah membiarkan saya terancam? Setan akan berkata, memang Allah sudah meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa di dalam bahasa aslinya tertulis amartia. Amartia artinya luput, tidak mengenai sasaran. Misalnya saya ingin memanah seekor burung yang sedang bertengger di sebatang pohon. Saya sudah berupaya mengarahkan anak panah saya kepada burung itu, dan saya sudah katakan pasti tepat.
Ternyata ketika saya melepaskan anak panah itu, burung itu tidak terkena anak panah saya. Itu adalah dosa. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, keberadaan manusia dalam hal keberdosaan ini ada yang sifatnya pasif. Artinya manusia dibujuk, didorong-dorong, diajak oleh setan untuk melanggar firman Tuhan. Seperti Hawa di Taman Eden, dia dibujuk oleh setan. Ada dua sikap manusia, yaitu aktif. Dia bukan hanya setuju apa yang dikatakan dengan perbuatan dosa, tetapi dia pun melakukan dosa. Aktif atau tidak aktifnya seseorang terhadap istilah dosa, terhadap perbuatan dosa, jelas bahwa tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil di hadapan Tuhan. Yang namanya dosa tetap merupakan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang dosa, kita berbicara bukan hanya mengenai moral, kehidupan baik atau tidak baik. Bukannya berbicara tentang moral, dia jahat atau tidak, tetapi berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu seringkali seseorang yang berdosa, dia bertobat, tetapi di hari kemudian dia berbuat dosa lagi. Karena mereka berpikir dosa hanya merupakan masalah moral. Apapun perbuatan yang dibuat di luar kehendak Allah, itu adalah masalah moral. Tidak. Itu terus menyangkut relasi kita dengan Tuhan. Apapun yang diperbuat oleh umat-umat Tuhan, semua Tuhan tahu. Apapun yang diperbuat oleh umat Tuhan, semua tercatat dalam buku kehidupan. Tidak bisa seseorang menyangkal pada hari penghakiman nanti. Tidak bisa seseorang mengelak di hadapan Allah dan dia berkata, Allah, aku tidak melakukan seperti yang tertulis dalam buku kehidupan. Apa yang tertulis dalam buku kehidupan merupakan bentuk daripada kehidupan kita di dalam dunia ini yang akan dibuka pada penghakiman nanti. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengelak dari apa yang tertulis di buku kehidupan. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian kekal. Artinya tidak mungkin seseorang berada dalam kematian kekal yang berkata saya ingin pindah kepada kehidupan yang kekal. Tidak mungkin ada perpindahan dari neraka ke surga. Tidak mungkin dan tidak akan mungkin terjadi pada saat nanti. Yang sudah masuk neraka tetap di neraka. Tidak bisa dia dipindahkan. Dan tidak bisa dia memindahkan dirinya untuk menempati surga. Berita tentang dosa, inilah yang Tuhan katakan kepada Yohanes Pembaptis. Dan orang-orang yang mendengar tentang firman yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah orang-orang yang memiliki kerinduan, memiliki kesadaran, memiliki keinginan saya ingin berubah dari kehidupan yang tidak benar ini. Saya ingin berubah
dari kehidupan yang jahat di hadapan Tuhan. Saya ingin merubah dari kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingin merubah dari tingkah laku, perbuatan dan pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu, seluruh penduduk Yudea, seluruh penduduk Yerusalem, dan orang seluruh daerah Sungai Yordan datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka rindu tahu apa diri mereka di hadapan Allah. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya mereka di hadapan Allah. Sebab kadang-kala banyak sekali orang yang mengaku dirinya benar di hadapan Allah, tetapi ternyata tidak benar di hadapan Allah. Banyak orang yang mengaku hidup berkenan kepada Allah, tetapi dia tidak menyadari bahwa Allah tidak berkenan kepadanya. Banyak orang berkata, aku sudah hidup suci, aku sudah hidup kudus di hadapan Allah, aku sudah melakukan firman Allah seperti seorang anak muda yang kaya ini. Aku sudah melakukan hukum pertama, aku sudah melakukan hukum-hukum yang lain. Pasti aku sempurna di hadapan Allah. Tetapi Yesus berkata, jual seluruh harta milikmu, ikutlah aku. Dia melakukan hukum-hukum Taurat pada saat itu, tetapi hatinya tidak tertuju kepada firman Allah. Hatinya tidak tertanam di dalam firman Allah. Hatinya tertanam kepada harta yang dia miliki. Jadi banyak manusia pada saat ini tidak mengerti tentang dosa, tidak menyadari yang dia sadari, saya hidup benar di hadapan Tuhan, saya melakukan apa yang benar. Itu hanya berbicara tentang moral, tetapi tidak berbicara tentang hubungan dia dengan Tuhan. Harus kita bedakan. Kehidupan moral tidak menyangkut dengan apa yang katakan Tuhan membuka pintu surga. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan inilah yang membuka pintu surga supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Kehidupan baik tidak menjamin keselamatan. Perilaku baik tidak menjamin keselamatan. Yang menjamin keselamatan adalah relasi kita dengan Tuhan. Iman yang kita miliki kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak manusia yang mengandalkan apa yang menurut kehidupannya, saya benar di hadapan Tuhan, saya orang istimewa di hadapan Tuhan, saya orang suci di hadapan Tuhan. Tetapi dia tidak menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak menjadi orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan. Dia tidak menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Berkenan artinya mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mengapa Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Istilah bertobat dalam bahasa aslinya syub, S-Y-U-B, membalikkan atau memalingkan diri. Bertobat ada juga kata yang lain, metanoia, artinya berubah di dalam lain dari kehidupan yang lama. Bertobat juga ada kata lain, epistrop, berbalik. Kelakuan lain daripada dahulu di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Inilah yang Yohanes Pembaptis katakan.
Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berbaliklah, berubahlah, balikkan dirimu, palingkan dirimu dari kehidupan yang tidak benar di hadapan Allah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya untuk memasuki kerajaan surga, seseorang harus memakai identitas dari kerajaan itu. Ada perjamuan kawin yang Yesus katakan. Ketika perjamuan itu sedang berlangsung, pemilik acara pernikahan atau raja, dia melihat ada seseorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu pemimpin atau raja pemilik pesta itu berkata, kenapa engkau tidak berpakaian pesta? Orang ini tidak bisa menjawab dengan alasan yang baik. Raja itu katakan, tangkap, campakkan dia ke tempat yang paling gelap. Artinya saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mungkin seseorang dulu perbuatannya tidak baik, kemudian kita katakan dia bertobat, sekarang jadi orang baik. Dulu dia jahat, suka memalak orang lain, suka mencuri, suka melakukan kejahatan dan lain-lain. Kini sekarang dia tidak pernah berbuat seperti itu lagi. Kita katakan dia sudah bertobat. Tetapi pertobatan yang seperti itu tidak akan mengubah posisi kita di hadapan Tuhan. Sebab pertobatan yang demikian hanya atasnya saja menyangkut moral. Sedang yang sesungguhnya adalah bagian dalam dari kehidupan kita, menyangkut soal hati kita, relasi kita dengan Tuhan. Inilah yang menyebabkan manusia hidup di dalam kekacauan. Relasi dengan Tuhan tidak benar, maka kehidupan moral akan menjadi rusak dan hancur. Kehidupan dengan Tuhan tidak benar, ini akan merusak kehidupan pribadi. Kehidupan kepada Tuhan tidak benar, yang bisa merusak seluruh aspek kehidupan. Bisa merusak kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah dari dosa-dosa yang diperbuat. Bertobatlah dari pikiran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Bertobatlah dari perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Bertobatlah dari segala bentuk perasaan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya orang yang tidak bertobat tidak akan mengalami suasana kerajaan surga. Orang yang tidak bertobat tidak akan tinggal dalam kerajaan surga. Dia hanya mendengar. Mungkin melihat pun tidak akan diizinkan oleh Tuhan. Sebab sesuatu yang kudus dan suci di hadapan Allah tidak akan mungkin bisa dihampiri oleh yang tidak suci. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dulu orang Israel pernah berkata, dari hal apa kami harus bertobat? Kami keturunan Abraham. Nenek moyang kami Abraham. Abraham, nenek moyang kami adalah orang yang dipilih oleh Allah, diberkati oleh Allah, dikatakan sebagai bapa orang beriman.
kami keturunan Abraham. Yesus katakan, jika engkau keturunan Abraham, engkau tidak akan mungkin akan menganiaya aku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dari apa? Berbalik dalam hal apa harus kami lakukan karena aku orang Israel? Dari segala dosa dan kesalahan. Kepada siapa kami harus bertobat? Kepada Allah, bukan kepada dirimu. Karena kalau kita berjanji, aku berjanji kepada diriku tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Bertobat kepada diri sendiri itu tidak akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Yang akan mengubah kehidupan kita bila kita bertobat kepada Allah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Yesaya pasal 31, Yesaya pasal 31 ayat yang ke-6, demikian dikatakan firman Tuhan, bertobatlah hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Israel berkata, aku umat Tuhan. Israel berkata kepada bangsa lain, aku umat pilihan Tuhan. Tetapi mereka tidak benar dalam kehidupannya di hadapan Tuhan. Kemudian kita perhatikan Yeremia pasal 3 ayat yang ke-7. Tuhan berfirman, pikirku sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Tetapi ia tidak kembali kepadaku. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Israel diperintahkan oleh Allah, bertobatlah kepada Allah, bukan kepada dirimu. Sebab bertobat kepada dirimu sendiri tidak akan mengubah perilaku kehidupanmu. Jika bertobat kepada Allah, Dia Maha Kuasa, bisa mengubah kehidupanmu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketika seseorang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, kehidupan keagamannya sudah porak-poranda, maka jelas orang itu akan memiliki sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita perhatikan dalam kitab Roma. Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab murka nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran dari karya-karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka.
Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja Allah dan menyembah Ba'al dan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggal persetubuhan yang wajar dengan istrinya, dengan istri mereka, dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan kala itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu musian, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pefitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak beragam, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ketika manusia tidak mau bertobat, tidak mau mengadakan suatu perubahan di dalam kehidupannya untuk hidup sesuai dengan firman Allah, maka apa yang dinamakan dengan moral dalam kehidupan manusia menjadi hancur. Inilah yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia. Kita mengenal dengan istilah LGBT. Kita mengenal tentang kemesuman yang terjadi di sekitar kita juga ada. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Mari kita perhatikan gaya hidup orang yang tidak bertobat. 2 Timotius 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Inilah gaya hidup yang diciptakan oleh dosa, yang tidak ditinggalkan oleh seseorang. Gaya hidup di dalam dosa akan merusak relasi dirinya dengan Allah, akan merusak seluruh aspek kehidupannya. Saudara, gaya hidup kerajaan Allah tidak seperti yang baru kita baca. Ini adalah gaya hidup manusia yang tinggal di dalam dosa dan tidak mau bertobat. Jika kita sudah mendengar firman Tuhan pada saat ini, ada dosa-dosa yang memang tidak dapat kita ingat. Mintalah
kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa yang tidak kita ingat. Sehingga dosa yang tidak kita ingat itu akan muncul, dan kita akan berkata, ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Jika kita sudah melihat keberadaan kita dengan kasat mata sendiri, ada dosa-dosa yang kita perbuat, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Tanggalkan dosa, supaya engkau memakai pakaian yang baru, supaya engkau memiliki gaya hidup yang baru. Gaya hidup kerajaan Allah berbeda dengan gaya hidup manusia-manusia yang belum mengenal Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan tapi berbuat dosa. Minggu depan akan kita lanjutkan tentang gaya hidup dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, Tuhan beserta dengan kita. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, anugerah berkat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat firman pada siang hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang adalah penolong kami, menolong kami untuk membawa kehidupan ini memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika gaya hidup kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, kami mohon dalam nama Yesus, beri kemampuan bagi kami untuk menanggalkan manusia lama, menanggalkan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Biar kami bertobat di hadapan-Mu ya Allah. Kami yakin Engkau Allah yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Apapun segala dosa dan kesalahan dalam kehidupan kami, kami mohon pengampunan dosa kepada-Mu Tuhan. Tahirkan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak masuk dalam kehidupan orang-orang yang berdosa dengan segala kehancuran dalam kehidupannya. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah seluruh kami yang ada di tempat ini memiliki satu kehidupan, gaya kehidupan yang tidak seperti dunia ini, tetapi menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Diberkatilah mata pencaharian usaha dengan pekerjaan mereka. Diberkatilah kesehatan tubuh jasmani mereka. Rencana, cita-cita dalam kehidupan mereka dijadikan berhasil oleh Tuhan. Dalam bidang keuangan, Tuhan memberkati mereka. Mereka akan terus mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kebutuhan sandang dan pangan biaya kehidupan sehari-hari, kami percaya Tuhan menyediakan bagi orang yang mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Kami berdoa juga untuk Natali. Dalam nama Yesus, Tuhan akan jamah dia dan memberi kesembuhan baginya. Demikian juga Esther, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan jamah dia dan memberikan kesembuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan anugerah berkat, suatu perubahan dalam kehidupan Pak Kunlai yang sudah mengalami kekuatan baru. Kami percaya ini berasal dari Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan kerjakan menyadarkan, membawa dia untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Setiap provinsi yang ada di Indonesia biar menjadi provinsi yang diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, di presiden wakil diberkati Tuhan. Terima kasih bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini, kami mohon diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami. Terpuji nama Tuhan. Saudara terimalah damai sejahtera anugerah berkat yang daripada Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya,
Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya.